Oke boy, balik lagi nih di channel Kang Trobos. Nah kali ini gue mau share dulu tutorial dasar nih boy, buat lo yang baru pemula pakai HTTP injector gitu, atau buat lo yang sudah agak master tetapi masih belum paham menu-menu di HTTP injector. Lo wajib banget boy tonton video ini boy sampai selesai, karena di sini gue bakalan share itu apa sih, beberapa HTTP injector baik yang light maupun yang versi reguler. Yang light itu yang ini nih boy, ini yang light, dan yang regulernya itu yang ini nih, yang 10 juta tuh. Oke, kita langsung saja boy, tanpa berlama-lama langsung menuju ke tutorial atau pedomannya, bahasa kerennya pedoman, kayak kuliah aja pedoman cuy. Oke, kita buka HTTP injectornya. Sebelum dibuka pastikan lo terinstall dulu nih boy. Buat pemula ini, kalau misalnya belum install dulu yang ini nih. Ini yang versi reguler, dan kalau misal mau yang versi apa sih, lit atau versi kecilnya lo bisa install. Nanti di akhir gue bakalan jelasin bedanya yang versi reguler sama yang versi light gitu. Oke, pertama kita jelasin dulu yang regulernya nih boy. Saat lo masuk gitu, ini menunya bakalan kayak gini nih boy. Biasanya sih ada tulisan saya adalah master atau apa gitu, langsung klik saja ya. Oke gitu. Kalau sudah, nanti bakalan kayak gini tampilannya boy. Nah di sini di tampilan home ini ada beberapa menu. Ini pertama itu menu ininya boy, tipe injektornya gitu. Kita klik dulu tipe injektor atau tipe tunnelnya gitu. Buat metode gratisannya lah istilahnya gitu. Di sini ada beberapa metode atau tipe. Yang pertama itu adalah metode SSH. Nah di menu SSH ini ada submenu, namanya submenu connect form, atau jenis koneksinya mau seperti apa, mau yang direct ini langsung ngarahin ke SSH nya gitu boy, tanpa dienkripsi. Ini bisa. Terus bisa juga lo pakai yang TLS atau SSL. Ini adalah ngarahin atau ngedirect dengan enskripsi. Enskripsi itu artinya setiap koneksi yang lo kirim dari HP atau server itu dibungkus boy, istilahnya digembok gitulah. Gue kurang paham sih itu, gue anak elektro soalnya, tapi intinya kayak gitu sih setahu gue tuh. Terus yang ini ada HTTP proxy. HTTP proxy itu kan, proxy artinya itu ke server proxy gitu loh, diarahin dulu ke server proxy sebelum ke SSH nya. Artinya server proxy itu biasanya nampung cache atau cookie, jadi kuota lo itu lebih irit biasanya pakai HTTP proxy. Dan untuk readers itu biasanya umumnya pakai direct atau HTTP proxy. Yang lebih mudah sih direct. Nah di sini juga di bawahnya ada option, ini untuk pengaturannya. Buat lo yang konfignya memakai custom payload atau payload, lo wajib banget tentang. Misal ini di custom itu hanya bisa yang mode direct sama yang mode HTTP proxy. Untuk yang TLS ini nggak bisa boy. Nih kita coba ya, saat belum diklik menu custom payload. Ini di sini gak bakalan ada payloadnya gitu, gak bisa bikin payload gitu. Ini gak bisa bikin payload gitu, harus disetting dulu ini custom payloadnya. Kalau misal lo pakai payload ini gratisannya, ini ada kolom payloadnya di sini. Terus kalau misal mau bikin tinggal penghasil payload, dan mau bikin bugnya gitu, masukin bugnya, terus masukin metode gratisan lo. Bintang Trobos ini biasanya selalu update ini tiap harinya boy tentang metode payload ini. Jadi lo wajib banget kalau misalnya belum subscribe, lo subscribe dulu dah, terpercaya ini. Terus lanjut ke berikutnya yang HTTP proxy. Nanti bakalan ada tambahan menu. Ini ada remote proxy, ini buat proxy-nya itu. Jadi buat ngunjungin ke server proxy-nya biar nampung cache sama cookie-nya, irit kuota. Ini biasanya buat trik-trik gratisan Telkomsel, ini pakainya proxy. Biasanya itu dulu. Terus berikutnya ya ini kan SSH, itu SSH aja udah banyak 3. Yang berikutnya itu ada DNS Argent ini boy. Jadi ini adalah metode Getongers terbaru sih tergolongnya. Ini biasanya buat yang opok-opok itu pakainya metode DNS. Ini cuma ada satu metode DNS tuh, ibaratnya
buku server domain yang .com apa tuh, itu kan ngarahinnya tuh pakai it. Nah, buat ngeliat itnya pakai DNS ini boy. Kita klik coba DNS Argent, terus kita klik menu kiri, nanti dia bakal ada menu DNS Argent setting. Di sini lo bisa setting metode DNS-nya, mau yang metode bawaan atau DNS Argent server. Jadi biasanya ada di flash SSH atau akun SSH lain, atau yang custom lo bisa setting sendiri. Ini ada beberapa settingan DNS-nya. Mungkin kedepannya, bukan kedepannya sih, Kang Turbos juga sebenarnya pernah share ini trik DNS buat opok yang eksis. Lo bisa lihat di video-video sebelumnya di channel Kang Turbos itu ada ya, buat yang eksis itu. Yang lain sih belum, lo tungguin aja. Jadi kalau misalnya belum subscribe, sekali lagi gue bilangin lo subscribe sekarang boy. Ini ngerekam belum? Oh udah. Itu yang mode DNS ya. Oh iya, yang mode SSH ini gue lupa boy. Jadi misal di sini bakalan ada pengaturan SSH, lo bisa setting nih SSH-nya. Dan misal host SSH atau server SSH lo, misal server dari flash SSH gitu. Terus ini portnya, port dari SSH lo kan ada yang dropbear, ada yang port biasa, biasanya ada dua. Yang dropbear itu 80 atau 143 biasanya, atau yang SSL 443, atau WebSocket juga ada 2082 biasanya, atau 8880 itu boy. Terus ini nama pengguna, ini nama akun SSH lo apa gitu. Terus ini password SSH lo, dan ini kalau misalnya belum paham ini nggak usah dicentang di bawahnya, itu buat pengaturan SSH-nya. Itu aja sih yang penting dari yang SSH tuh. Itu tambahan tadi gue lupa tuh. Jadi kalau misalnya lo nggak nonton sampai akhir, ini nggak bakalan bisa ini boy. Lo wajib banget jadi nonton video ini sampai selesai tuntas, jangan skip lah. Oke, berikutnya boy ada yang Shadow Shock. Shadow Shock juga ini sama seperti SSH, cuman dia metodenya metode terbaru ini. Shadow Shock ini kalau nggak salah SSH dari Cina. Bisa baca dulu boy, sedikit membaca nggak apa-apa lah, biar kalian gue jelasin dikit. Shadow Shock adalah itu caranya boy. Nanti dia bakalan ada pengaturannya. Nah, ini Shadow Shock adalah index platform. Jadi dia itu inti dari bacaan ini nih, dia itu merupakan SSH tapi dia pakainya SOC 5 ya. Proxy SOC 5 ini biasanya buat website gitu. Proxy SOC 5 lama banget ini tuh, seperti aplikasi VPN dan SSH. Ini intinya di SSH ini tuh, bisa buat kuota gratis. Biasanya yang Shadow Shock ini dipakainya buat laptop sih, tapi di Android ini tergolong baru ini trik Shadow Shock. Jadi nanti mungkin bakalan share di Kang Turbos ini trik mengenai Shadow Shock gitu. Di akun SSH-nya sih udah ada, cuman masih Kang Turbos pelajarin gitu. Di metode apa sih ini Shadow Shock ini kan ada beberapa tipe. Yang pertama direct gitu. Nanti bakalan ada menu pengaturan Shadow Shock di daerah sini. Ini server Shadow Shock-nya, terus port Shadow Shock, sama ini jenis inskripsinya. Jadi ada beberapa jenis inskripsi, perlu ketahui inskripsi ini buat pengaman. Kayak misal apa ya inskripsi itu? Kunci gitulah, kayak SSL mirip-mirip. Ada AES gitu. Ini biasanya orang IT paham ini inskripsi. Gue orang elektron jadi kurang paham. Nah, ini port UDP itu buat kalau yang suka streaming ini di enablekan saja biar cepat streamingnya. Kalau misal non streaming di uncheck. Oke, berikutnya itu mode direct, ada TLS atau external. Ini juga sama kayak SSH. Fungsinya buat inskripsi dari koneksi Shadow Shock-nya. Jadi lebih aman koneksinya. Kalau misal punya beberapa trik internet gratis ini, supportnya yang SSL. Aduh, bentar, ini di daerah gue banyak nyamuk tuh. Ini malam-malam tuh. Nah, ini kan metode SSL. Jadi SSL ini nanti ada SNI atau Server Name Indicator. Jadi biasanya itu yang pakai SSL pakainya metode SNI gini, nggak ribet sih, cuman kurang wus biasanya.
Terus pengaturan shadow shocknya juga sama sih, cuman bedanya servernya pakai SSL. Kalau yang tadi kan direct server biasa, yang lain sama saja gitu. Oh iya, tadi gue juga lupa, yang SSL juga SSL nya belum saya jelasin. Ini juga sama pakainya SNI. Ini biasanya buat merubah kuota-kuota conference dan misal terus kuota chat. Ini biasanya pakai metode ini. Ini yang paling mudah sih yang SNI ini, soalnya nggak pakai firewall dan yang lainnya sama itu tambahan saja. Untuk yang SSL di SSH sama shadow shock hampir mirip lah, bedanya yang shadow shock ini VPN dari Cina, terus ini SSH dari Cina. Kalau ini SSH biasa dari dulu lah awal SSH ya SSH, ini SSH yang berkembangnya itu intinya. Terus yang terakhir ini ada Feature boy. Nah, yang di sini Feature di sini lumayan unik boy. Soalnya kalau misalnya lo mau aktifin Feature di HDTP Injector, lo perlu install plugin tambahan boy. Caranya gampang banget, ya lo buka Play Store, kemudian lo ketikin HTTP Injector plugin. Nah, nanti di sini bakalan ada Feature plugin for HTTP Injector. Lo install saja itu boy. Kalau misalnya lo mau make Feature di HTTP Injector, kalau misalnya belum install, ini Feature-nya nggak bakalan aktif boy. Ini gue udah install, nanti di menu pengaturan ini dia bakalan ada Feature setting, ada menu tambahan. Ini sama saja seperti di Napsternet, ada import from clipboard. Ini import dari protokol HTTP ya, ini dari clipboard lah, tinggal lo paste saja, biasanya dari barcode kan, sekian barcode itu paste di sini. Dan dari situ juga di sini bisa dari JSON atau konversi dari ini URL ke JSON, biasanya buat HTTP custom. Terus bisa juga yang versi RAW, atau kalau misalnya jago programmer, lo wajib coba yang versi RAW ini. Di sini di bawah adalah pengaturan dari Feature-nya. Pengaturannya ini sama kayak di Napsternet, ya, ada host, terus port, terus alter ID, security, dan lain-lain. Itu sama saja di Napsternet kayak pokoknya itulah. Paling ini aja protokolnya. Di sini ada Feature yang shadow shock, ada yang shock, ada yang keyless, sama ada yang trojan. Jadi kalau misal mau pakai trojan, ini trojan juga sama sebenarnya Feature, jenis Feature gitulah. Ada beberapa ini jenis Feature, itu ada 5 sini. Itu sih paling untuk menu-menu di sini ya, itu baru di sini boy. Untuk yang lain ada lagi sih ini. Menu ini dulu ya, di halaman sini. Di kanan dulu, kita coba yang kanan, kita klik di menu sini ada pengaturan, hapus pengaturan. Jadi kalau misalnya hapus pengaturan, semua konflik di sini bakalan terhapus semua dan kembali seperti awal. Terus yang berikutnya ini ada konflik buat import. Jadi kalau misalnya lo dapet konflik dari link-link lain atau link di Kang Trobos, ini bisa import di sini dan kita cari di mana lokasi konfliknya, misalnya di folder download, terus kita langsung import gitu yang ini. Tuh bisa langsung, cuman ini udah ada luasa. Atau bisa juga ini ekspor, kalau misalnya kita udah bikin konflik di Kang Trobos, ini ada panduannya bikin konflik tiap hari itu update. Ini bisa diekspor terus lo share ke temen misalnya. Nah ini ekspornya juga bisa lo kunci SSH-nya gitu. Terus bisa tambahin keterangan juga di sini apa gitu. Nah ini terus kasih keterangan apa gitu, nanti dia bakalan ada saat dibuka oleh orang lain gitu. Terus di sini ada pengaturan, kita klik menu pengaturan ini, itu fungsinya buat memanage pengaturan SSH, pengaturan shadow shock, atau pengaturan DNS urgent. Di sini lengkap banget, dan itu juga ada pengaturan pluginnya. Jadi mungkin kedepannya ini HTTP Injector itu selain ada Feature, mungkin ada plugin tambahan lagi gitu. Untuk sekarang sih baru Feature doang, bisa disetting lewat setelan ini. Dan itu di bawahnya juga ada pengaturan UDP, buat UDP buat ini streaming atau panggilan, bisa dicentang kalau misalnya nggak bisa video call.
UDP nya. Terus ini buat port UDP nya namanya UDP GW, di portnya biasanya 4300 standarnya. Dan jangan diutak kalau misalnya lo belum paham gitu, biasanya anak IT nih paham. Gue anak elektro cuma. Terus ini untuk DNS nya, DNS Google dipakainya bisa. Kalau misalnya dirasa lelet lo bisa pak tentang penulisan DNS, atau beberapa trik Gretongos itu harus menentang DNS. Biasanya kalau misalnya nggak nentang nggak jalan itu Gretongosnya. Ada beberapa konflik yang itu. Terus ini buat TLS, kalau misal diblokir itu koneksinya lo bisa tentang, misal nggak bisa internetan, nah TLS nya ini bisa ditentang. Ini biasanya buat yang SSL yang pakai SSL atau Shadowshock yang pakai SSL, pokoknya yang per SSL-an lah, ini biasanya ditentang. Kemudian untuk local port, ini buat port apa sih, port lokalnya itu, kalau misalnya nggak ngerti nggak usah tentang lah. Dan ini juga ukuran buffer nggak usah tentang kalau misal nggak bisa ngerti loh. Ini buat kecepatannya loh buffer. Terus setelah lanjutan di sini ada wake lock ini buat ngunci CPU. Jadi kalau misal aplikasi injektor lo suka keluar sendiri, wake lock ini wajib dicentang. Tapi efeknya biasanya baterai HP lo itu tambah cepet boros. Untuk respon otomatis, ini kalau misal nggak status 200 oke lo bisa centang yang respon otomatis ini. Ini mengganti header juga sama. Buat yang Gretongosnya Sunek ini bisa tentang. Dan yang root proxy ini buat apa sih, mendirect ke proxy lokal. Misalnya ngerti nggak usah ditentang. Ini setelah lanjut ya, ini kalau misal mau tampilannya jadi gelap, ini bisa di apa sih, nyalain tuh jadi gelap. Kalau misal mau yang terang kita bisa nyalain kembali. Dan ini untuk bahasanya, kalau misal di low nggak ada bahasa kalau misal apa lo bahasa Inggris lo bisa cari di sini ada bahasa Indonesianya, nanti otomatis aplikasinya jadi bahasa Indonesia. Ini buat notifikasi, kalau misal lo nggak mau ada notifikasi lo bisa cek di sini. Dan ini buat tanda getar, ya tahu sendiri lah getar. Duh capek. Ini baru menu di sini ya. Berikutnya di menu yang paling kanan ini boy, jadi yang kiri bukan kanan. Ini ada penghasil file load, ini buat khusus buat yang SSH yang tadi gue jelasin di metode direct sama HTTP. Untuk SSL belum ada gitu. Ini penghasil file load, lo mau bikin apa gitu nanti dia bakalan ada yang seperti gue jelasin di awal. Jadi kalau misalnya lo belum nonton dari awal, lo tonton lagi boy dari awal. Ini untuk periksa IP, buat periksa alamat kita. Ini online biasanya, bisa di web gitu. Nanti buka tab baru, nanti dia bakalan buka web web browser atau situs. Ini buat jaringan radio, nanti kita diarahin ke menu telepon tentang jaringan atau sinyal di HP kita. Ini banyak infonya. Kalau misal metode Gretongos lo pakai ini, biasanya Telkomsel pakai ini, dulu pakai ini sih sering. Ini ada mode radio, gue juga masih kurang paham nih. Pokoknya tentang informasi jaringan sinyal di HP lo lah. Terus setelan ini sama yang kayak di sini juga tuh. Nih sama tuh. Terus ini pengaturan SSH ini bisa ganti-ganti nanti kalau misalnya metodenya Shadowshock ini ganti Shadowshock, DNS ini ganti DNS. Tadi udah gue jelasin, jadi kalau misalnya belum nonton dia, lo nonton dulu boy. Ini upgrade ke Pro buat lo yang pengen berdonasi, nyumbang misalnya buat pengembangnya, ini bisa lo upgrade. Terus ini kecepatan jaringan, nanti bakalan ke aplikasi Google Play disuruh install gitu kayak speed test. Tapi gue saranin sih pakai speed test aja, aplikasi speed test yang ini nih boy. Mana tadi? Ini speed test, mending yang ini saja daripada yang bawaan injektor itu kurang bagus. Nah ini Evozi lainnya buat promosi aplikasi dari pengembang yang lain gitu. Terus berbagi, ini buat berbagi konflik, nilai ini untuk menilai aplikasinya, dan server
ini server ini buat server SSH di ininya sih, apa sih, jadi kalau misalnya lo males bikin SSH, ini ada server bawaan HTTP injektornya gitu, lo klik saja nanti ada tampil beberapa server dari HTTP injektornya. Itu biasanya lihat sih ID perangkat, ini buat nampilin ID aplikasi kita. Oke, itu untuk menu di halaman awal ya. Berikutnya adalah menu logboy. Di log sini ya menampilin status koneksinya gitu, apakah terhubung atau ada masalah atau pengong, itu di sini semua, atau informasi dari ada luasannya konflik juga di sini sama. Pokoknya yang berkaitan dengan konflik itu lognya atau informasi status nyalanya itu ada di sini, Boy. Lalu menu berikutnya kita geser, ada menu alat. Nah, ini di menu alat ini tersedia buat kalau misalnya mau cari bug, ini juga ada namanya if hunter. Ini bukan bug sih, buat nyari itu yang cocok, karena sekarang itu banyak sekali detonger dan misal paket conference exist tuh perlu alamat khusus. Nah, ini biasanya pakai if hunter ini, misal kita ketikin 10.23, ini kan artinya ada 4 nih titiknya, jadi ekor depannya aja 2 ekor nih, 10 sama 23, nanti dia bakalan nyari ininya mah, nanti ketemunya F gitu, nggak bisa, pokoknya nyari ekornya aja gitu. Terus ini host checker. Nah, ini yang gue maksud tadi buat nyari host. Ini bisa pakai metode get post dan option 4 delete. Lo bisa pelajarin di YouTube banyak metode get apa gitu. Pokoknya ini kalau misalnya lo mau nyari bug sendiri, ini bisa pakai host checker ini. Terus DNS changer. DNS changer ini buat ngubah DNS sih, nggak terlalu ngaruh anjir. Buat ini paling melewati situs-situs yang terblokir internet positif sih. Terus ini juga yang penting banget nih buat tethering tools atau hotspot tethering. Kalau misal koneksi injektor lo dibagiin ke temen, itu kan nggak bisa langsung di hotspotin gitu koneksi injektornya, itu perlu adanya tethering tools ini. Cara aktifinnya, kalau misal HP lo belum di root, lo klik yang ini unrestrict, terus nanti akan tampil seperti ini. Lo langsung klik start saja, Bu. Ini nyalain dulu gitu, nyalain dulu terus hotspotnya, terus kita klik start hotspot. Ini nggak usah diklik, cukup nyalain ininya saja, hotspot. Terus selain itu juga ini ada metode hotspot lain, perambatan dan tethering unlock. Ini khusus yang out, jadi nanti nggak usah setting proxy di apa sih device atau laptop atau HP yang mau di hotspotin. Terus berikutnya ada menu diagnostik. Kalau misal ada masalah, ini bisa didiagnostik di sini nih, kayak informasi jaringan, kayak tadi lah pokoknya, cuman yang berkaitan dengan aplikasi injektornya. Ini bisa dilihat di sini, Boy. Itu kan misal versinya gitu, kalau ada masalah itu, kalau nggak ada ya jangan diutak-utik, coy. Kalau ini sih buat aplikasi tambahan, nanti diarahin ke Play Store. Tuh, diarahin ke Play Store. Ini juga sama. Dan mode debug, kalau yang terakhir ini, Boy, mode debug ini buat nampilin ini log lanjutan gitu. Misal dicentang, dia bakalan nampilin log lebih banyak gitu, informasi apa sih, status terhubung, status terkoneknya. Kalau misal lo mau analisis biasanya buat yang nyari-nyari begini biasanya dicentang yang mastah gitu. Kalau masih newbie mah nggak usah dipikirin lah. Itu sih paling di sini menunya, paling ada di menu bantuan. Ini paling tentang aplikasinya. Terus ini tentang pengembang dari Indonesia, ada Rahman Jawir, Fajar Pangeran, Amri Golek, Dusun Medal, dan Adipati Arya. Kalau misalnya lo mau ngembangin juga boleh nih, dihubungin saja, biasanya ada emailnya. Email ininya mana ya? Cari aja pokoknya, di sini ada biasanya di HTTP injektornya itu.
Itu sih paling di HTTP injector. Dan kalau misal lo mau bikin config-nya, lo bisa cari di Santrobos. Oke, semoga paham lah video tutorial tentang HTTP injector ini. Ini udah gue share semampu gue, udah maksimal banget pokoknya. Oke, gue pamit dulu ya. Kalau misal lo nantiin tutorial lain, lo bisa komen di bawah atau bisa subscribe juga. Kalau misal lo mau tanya-tanya, lo juga sama bisa komen. Dan kalau misal suka dengan video ini, lo like boy. Kalau misal belum subscribe, lo subscribe dulu dah, karena tiap hari di channel Kang Trobos ini itu selalu update boy. Oke, sampai jumpa dan